Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Suping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada satu kabar penting yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya oleh teman-teman Boboto, oleh kami juga. Ini ada tahap negosiasi yang memang menjadi satu akar, apakah Bojan Hodak stay di Persib Bandung atau memang musim ini menjadi musim terakhir dari Bojan Hodak. Nah, ini ada infonya teman-teman, yang mana ya cukup penting untuk disimak karena cukup bikin dak-dikduk lah gitu ya, apakah selanjutnya Bojan Hodak akan tetap di Persib Bandung atau tidak gitu ya. Namun sebelumnya memang ada yang nanyain juga, ini masih banyak yang bingung teman-teman. Untuk Bobotoh yang ingin membeli jersey atau merchandise dari Persib Store itu kan bisa sebetulnya melalui Persib Store langsung gitu ya. Namun kalau mau ada plus minusnya teman-teman, kalau dari aplikasi Persib Bandung itu tidak update dan kadang memang tidak ada produknya gitu ya, tidak ditampilkan. Tapi kalau langsung buka di media sosialnya Persib Store sendiri, itu ya langsung aja diarahin nantinya ke Shopee atau ke Tokopedia gitu ya. Nah ini teman-teman, kita sudah mendapatkan satu link yang memang enakeun pisan gitu ya, udah lama sebetulnya. Jadi kita juga barangnya langsung dari untuk Persib Store sendiri gitu ya, untuk beberapa merchandise termasuk jersey juga. Jadi di bawah kolom deskripsi ini biasanya ada etalase teman-teman, jadi tinggal diklik saja layar handphonenya atau di scroll ke bawah. Nah ini nanti di kolom deskripsi itu ada produk-produk yang kita tampilkan teman-teman. Nah ini teman-teman tinggal klik, nanti langsung begitu diklik masuk ke Shopee atau ke Tokopedia. Nah ini terserah teman-teman mau punya aplikasi Shopee atau Tokopedia belinya, karena masing-masing punya diskonnya masing-masing gitu ya. Kita juga nggak bisa nentuin diskon karena yang menentukan dari Persib Store-nya sendiri teman-teman. Tapi insya Allah kita membantu kemudahan teman-teman saja. Jadi belinya bukan lewat kita ya gitu ya. Ini langsung dari Persib Store barangnya dan langsung melakukan pembelian ataupun pembayarannya itu di Shopee atau di Tokopedia. Jadi tidak ada pembayaran ke kita. Makanya kalau ada yang nitip-nitip, hapunten pisan, kita tidak bisa karena ini barangnya memang langsung dari Persib Store sendiri. Kita ya alhamdulillah gitu ya, dapat jatahnya sama. Kalau memang di kita masih ada, ya di Persib Store juga memang masih ada barangnya. Sok mangga, di sini ada untuk jersey ACL yang kemarin nyari-nyari karena ini batch terakhir, batch yang memang tidak akan diproduksi lagi teman-teman. Ada satu jersey yang sangat langka, yaitu jersey away-nya. Mangga dimanfaatin selagi masih ada. Kemarin atau tadi siang saya cek juga masih komplit gitu ya, untuk segala ukuran dari S, M, L dan sebagainya gitu ya, atau di bawah S juga masih ada gitu ya, XS itu masih ada teman-teman. Jadi yang mungkin buat anak-anaknya mangga gitu ya, ini dimanfaatkan. Bahkan ada juga untuk jaket gitu ya, ataupun beberapa merchandise yang lain, tempat minum, tumbler, bahkan minyak wangi pun ada gitu ya. Jadi insya Allah barangnya ori semua yang ada di etalase kita di bawah teman-teman. Jadi kita mempermudah saja buat bobotoh yang ingin membeli produk dari Persib Store, biar tidak kadil pusing gitu ya. Mendingan ya kita diklik, dilihat-lihat dulu aja, nggak perlu buru-buru belinya. Kalau sudah yakin langsung beli, dan itu pun langsung masuk ke Persib Store gitu ya, melalui Shopee atau Tokopedia. Jadi bukan melalui kita teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo saja, tapi yang jelas hari ini ada kabar yang cukup membuat dak-dikduk kita semua teman-teman. Apakah Bojan Hodak tetap di Persib Bandung atau berpindah klub musim
depan teman-teman, karena hari ini diberitakan oleh berita Italia gitu ya, oleh jurnalis Italia bahwa katanya Boyan Hodak sedang negosiasi dengan manajemen Persib Bandung untuk memperbaharui kontrak kerjasamanya. Apakah memang benar atau tidak? Nah, kita coba klasifikasi gitu ya, atau kita coba bedah satu persatu dulu antara beberapa fakta dan datanya. Yang pertama, teman-teman, yang paling utama dulu aja, kalau kami gitu ya, apakah Boyan Hodak stay di Persib atau tidak musim depan? Jawaban kita adalah 70% Boyan Hodak stay di Persib Bandung. Karena alasan apa? Mangga disimak. Ini ada beberapa klasifikasinya. Alasan yang pertama tentu Boyan Hodak tidak akan meninggalkan warisannya sebelum ya dia mentok gitu ya di pencapaiannya gitu ya. Selama ini masih baik-baik saja. 3 musim di Persib masih mulus gitu ya. Tidak ada hal yang mengganggu baik itu individu maupun Persib Bandung secara gangguan yang macem-macem atau yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya prestasi Persib Bandung kan masih baik-baik saja. Terus Boyan Hodak juga masih dicintai Boboto, dicintai manajemen, dan juga masih terus berprestasi baik individu atau melalui tim gitu ya. Ini juga masih oke. Jadi tidak ada faktor yang mengganggu masalah kenyamanan sehingga ya kemungkinan memperpanjang. Lalu juga ada faktor musim depan. Teman-teman ingat, musim depan kemungkinan kita bermain di Asia lagi. Inilah kesempatan Boyan Hodak yang masih belum terpenuhi, bahwa membawa Persib Bandung tampil di Asia dan melangkah lebih jauh lagi di Asia gitu ya. Kalau bisa ya sampai partai final ataupun ya sampai juara di ACL 2. Ini mungkin yang sedang menjadi cita-cita Boyan Hodak jika memang masih di Persib Bandung, sehingga ya kemungkinan masih ada di Persib Bandung itu. Dan jangan lupa juga teman-teman, musim ini kita diambang hat-trick juara, diambang sejarah untuk klub sepanjang masa, dan diambang sejarah di persepak bolaan Indonesia teman-teman, bahwa belum pernah ada klub yang hat-trick juara. Nah, Persib Bandung kemungkinan besar bisa menciptakan sejarah itu teman-teman gitu ya. Nah, ini memang tantangan besar untuk Boyan Hodak sendiri, bahwa musim ini khususnya pemain-pemain asing terutama seluruhnya adalah pilihan Boyan Hodak, dan memang ada bantuan dari manajemen ya, walaupun kita tahu gitu ya, ada yang mungkin disisihkan untuk bisnisnya, untuk mengangkat market value tim dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini adalah pemain yang Boyan Hodak setujui gitu ya. Kita nggak tahu lah di balik itu mah gimana, tapi yang jelas Boyan Hodak bisa meracik, meramu tim asing dan juga pemain lokal yang ada di Persib Bandung ini menjadi nyatu gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar ya 70% kita bisa memprediksi Boyan Hodak tetap stay di Persib Bandung. Nah, ada 30% lagi yang mungkin kita bisa salah nih teman-teman. Boyan Hodak bisa saja mungkin tidak memperpanjang dengan kontrak di manajemen di Persib dengan manajemen gitu ya. Ada beberapa faktornya, terutama yang pertama gini teman-teman, Boyan Hodak biasanya melihat dulu gitu ya situasi dan kondisi terakhir tim itu bagaimana. Ketika Boyan Hodak ada di KL City atau Kuala Lumpur City kemarin sebelum ke Persib, ya Persib sedang berada di mana gitu ya, di peringkat papan bawah, bahkan nyaris degradasi di peringkat 16 gitu ya. Lalu KL City waktu itu keadaannya bagaimana? KL City juga sedang tidak bagus-bagus amat gitu ya. Namun Boyan Hodak di situ melihat progres dari KL City, manajemen dan lain sebagainya. Kedepannya mungkin agak sedikit bermasalah, dan memang benar gitu ya, KL City sekarang ada masalah keuangan, bahkan ya orang penting KL City-nya aja kan sekarang menjadi penasehat di PT PBB di Persib Bandung gitu ya. Jadi ya teman-teman tahulah yang keturunan India mungkin gitu ya. Nah, itu jadi memang ada beberapa hal yang diprediksi oleh Boyan Hodak. Biasanya ya kalau memang ada faktor yang internal
atau eksternal itu biasanya difikirkan, tapi sejauh ini tidak ada yang mengganggu hal itu di Persib Bandung. Keuangan finansial Persib Bandung lancar jaya, alhamdulillah gitu ya. Dari segi prestasi juga alhamdulillah kita masih lancar aja. Dari segi individu Boyan Hodak juga alhamdulillah tidak ada yang membenci gitu ya, karena ya kita tahu semualah aki-aki gede wadul bisa dipercaya ketika menangani tim, tapi tidak bisa dipercaya ketika bursa transfer gitu ya. Nah ini mah anggap hiburan aja lah. Nah ini selanjutnya teman-teman, 30% yang bisa menjadikan Boyan Hodak batal kembali memperpanjang kontraknya adalah Boyan Hodak sudah merasa cukup gitu ya, karena mau tidak mau harus ada penyegaran dari individunya sendiri saja, karena ya 3 musim sudah cukup. Dia juga mungkin membutuhkan satu tantangan baru, atau bukan berarti itu masalah uang saja gitu ya, tapi tantangan baru untuk seorang pelatih ini beragam teman-teman, karena seiring bertambahnya usia juga harus mempunyai satu challenge tersendiri atau tantangan tersendiri gitu ya. Ini juga kita masih harus menunggu, karena saat ini mungkin Boyan Hodak juga menunggu beberapa pekan ke depan lagi. Kalau memang Persib bisa mengunci gelar juara lebih cepat, ini sepertinya akan sangat menentukan. Kalau memang Persib bisa hat-trick juara, Boyan Hodak pasti sedikit menaikkan tawarannya ke manajemen Persib. Tapi tenang, ini bisnis to bisnis gitu ya, tidak ada hal yang memang ya kalau mau saya tetap ya harus nerima ini, enggak gitu ya. Kan nanti juga ada negosiasi, ada ya tahap 1, tahap 2, tahap selanjutnya sampai dengan deal, karena ini semuanya masih cair teman-teman. Boyan Hodak juga kita yakin dia orangnya pemikir juga gitu ya. Dia juga memperkirakan akan bagaimana jika memang dia masih ada di Persib Bandung atau memang dia tidak ada di Persib Bandung, ini bagaimana gitu ya. Bahkan ya kemarin juga kan ada yang bilangnya, bener nggak Kang katanya Boyan Hodak akan ke Persija. Kalau itu mah saya yakin tidak teman-teman, karena Boyan juga tahu derby di Indonesia ini siapa dengan siapa atau bagaimana kemungkinannya. Apalagi sekarang sudah dicintai Bobotoh, tidak mungkin nyebrang yang mana akan merusak reputasinya lah gitu ya. Itu Boyan Hodak kami yakin tidak akan mengorbankan reputasi baik di kalangan Bobotoh gitu ya. Kalaupun pindah ke klub Liga 1 yang lainnya bisa jadi, tapi sepertinya bukan ke Persija gitu ya. Jadi tenang aja lah, kalau Bojan nggak dengan Persib mah gitu ya, meren gitu ya, tidak akan ke Persija. Tapi ingat, 70% kami yakin Boyan Hodak masih ada di Persib Bandung, tapi ya masih tetap ada 30% kemungkinan ya akan berpindah juga gitu ya, apakah ke luar negeri atau keluar Indonesia, atau memang tetap ada di Liga Indonesia ini. Menarik teman-teman. Tapi ya bocoran-bocoran dari media lokal dan media internasional mengenai Persib Bandung ini tidak berhenti begitu ada liga berhenti, tidak otomatis berhenti juga. Jadi ada sesuatu yang memang tidak kita ketahui gitu ya, sedang merangkak bergerak di bawah tanah teman-teman. Salah satunya ini tiba-tiba dar gitu ya, Boyan Hodak katanya sedang melakukan negosiasi serius dengan manajemen Persib Bandung ya. Ini juga sebetulnya sudah kita prediksi beberapa minggu yang lalu bahwa perpanjangan kontrak Boyan Hodak ini tinggal nunggu saja sebetulnya, karena ya Boyan pasti sudah ditawari sebelumnya, namun karena ya masih di hold gitu ya, makanya manajemen lagi buru-buru busy gitu ya, keburu kebatur, makanya dinaikin lagi. Mungkin ada penawaran khusus lagi dari manajemen, kita nggak pernah tahu. Namun kami yakin Boyan Hodak sedang menunggu dulu momen yang pas gitu ya untuk mengumumkan apakah lanjut atau tidak dengan Persib Bandung, karena beberapa pekan ke depan ini sangat krusial. Jadi kalau memang Persib bisa mengunci lebih cepat gelar juara, saya yakin Boyan Hodak kalaupun memang mengajukan permintaannya yang
kumaha-kumaha ke manajemen Persib Bandung, insya Allah lah dipenuhi gitu ya, karena yang memegang uangnya sendiri ya Pak Glenn, jadi ya masih oke lah gitu ya, kecuali kalau memang ada investor lain yang mungkin tidak setuju, nah ini akan berat, tapi insya Allah lah kita doakan yang terbaik saja dan mudah-mudahan lancar gitu ya antara Boyan Hodak dan manajemen Persib Bandung Cincai, teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.